Di video-video sebelumnya, kita banyak membahas tentang spesies dari dinosaurus ataupun hewan-hewan prasejarah dari ratusan juta tahun yang lalu, baik dari zaman kapur ataupun zaman-zaman lainnya. Dan dalam pembahasan kita kali ini, kita beralih ke zaman yang lebih baru, setelah berakhirnya era dinosaurus dan digantikan oleh berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang berevolusi dan berkembang menjadi beragam spesies, termasuk manusia di zaman Pleistosen. Untuk itu, dalam video kali ini kita akan membahas tentang spesies-spesies manusia apa saja yang pernah hidup dan telah ditemukan oleh para ilmuwan dari 2 juta tahun yang lalu, atau yang biasa kita sebut dengan manusia purba. Nah, pertama-tama, sebelum memulai pembahasan kita, awalnya saya perjelas dulu makna dari manusia purba ini. Manusia purba di sini berarti manusia selain dari Homo sapiens. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sekarang ini, manusia di zaman modern ini tuh disebut sebagai Homo sapiens, di mana Homo sapiens ini adalah sebuah spesies dari genus Homo. Mungkin dari kalian ada yang masih bingung, Bang, genus dan spesies itu apa sih? Bisa dibilang bahwa genus itu merupakan suatu kelompok atau satu tingkatan di atas spesies dalam taksonomi, di mana genus ini mengandung bisa lebih dari satu jenis spesies, sedangkan spesies berarti satu jenis atau tingkatan terakhir dalam taksonomi. Genus Homo ini terdiri dari 10 spesies yang telah diketahui, yaitu Homo sapiens, Homo goethenegensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo antecessor, Homo ergaster, Homo rhodensis, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo floresiensis. Walaupun beberapa di antaranya masih belum valid dan masih diperdebatkan dalam ilmiah. Nama dari genus Homo ini diambil dari bahasa Latin, yaitu Homo yang artinya manusia, dan merupakan genus dari hominid, di mana hominid ini merupakan superfamili atau keluarga besar kera yang mengandung beberapa genus di dalamnya, seperti pongo atau orangutan, pan atau simpanse, gorila, dan homo yang sedang kita bahas. Namun bukan berarti kita adalah kera ya, cuman kita satu keluarga besar, tapi beda jenis gitu. Cuman kalau tentang teori Charles Darwin, itu sih beda lagi, tetapi kita gak bahas itu dulu di chapter ini. Anggota tertua dari genus Homo yang valid adalah Homo habilis, dengan catatan fosilnya yang berumur lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Dan kita Homo sapiens atau manusia modern adalah satu-satunya spesies yang bertahan dan masih hidup dalam genus ini, di mana yang lainnya telah punah, serta Homo neanderthal secara tradisional dianggap sebagai kerabat terakhir yang hidup dan telah punah sekitar 24.000 tahun yang lalu. Sebelum melanjutkan pembahasan, ada informasi tambahan nih buat kalian, yaitu seperti yang kita ketahui dalam pembahasan dinosaurus sebelumnya, kata paleontologi sering saya gunakan, di mana paleontologi ini adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang kehidupan purba. Namun, ada kata yang lebih tepat dan lebih spesifik yang digunakan untuk mendefinisikan studi yang mempelajari tentang kehidupan dan perkembangan manusia, ataupun manusia purba, yaitu disebut dengan paleoantropologi. Nama spesies dari Homo habilis berasal dari bahasa Latin yang bermakna manusia praktis atau manusia yang pandai menggunakan tangannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan handyman, yang hidup dari zaman Pleistosen awal di Afrika Timur dan Selatan, di mana zaman Pleistosen ini jaraknya sangat-sangat jauh dari zaman dinosaurus, sekitar 150 juta tahun. Sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh ilmuwan Louis dan Mary Leakey menemukan sisa-sisa fosil manusia purba antara tahun 1960 dan 1963 di Ngarai Olduvai di Tanzania. Karena manusia purba ini mempunyai kombinasi ciri-ciri yang berbeda yang terlihat pada manusia purba lainnya,
Lalu mereka menyatakan bahwa fosil-fosil ini merupakan spesies yang baru dan menyebutnya sebagai Homo habilis, yang artinya manusia praktis. Karena mereka menduga bahwa manusia purba yang berotak sedikit lebih besar inilah yang membuat ribuan perkakas batu yang juga ditemukan di sekitar fosilnya. Spesies ini memiliki tempurung otak yang sedikit lebih besar, serta wajah dan gigi yang lebih kecil dibandingkan manusia purba lain, atau spesies hominin yang lebih tua. Namun ia masih mempertahankan beberapa ciri mirip kera, termasuk lengan panjang dan wajah yang cukup prognatik. Prognatik yang dimaksud di sini yaitu rahang atas maupun rahang bawah yang terlalu jauh maju ke depan. Homo erectus. Nama Homo erectus berasal dari bahasa Latin yaitu tegak, yang berarti manusia yang berdiri tegak, dan merupakan spesies manusia purba yang telah punah dari genus Homo. Homo erectus dipercayai berasal dari Afrika dan bermigrasi selama masa Pleistosen awal sekitar 2 juta tahun yang lalu dan terus menyebar ke seluruh dunia hingga mencapai Asia Tenggara. Tulang-tulang yang diperkirakan berumur 1,8 dan 1 juta tahun yang lalu telah ditemukan di Afrika, Eropa, Indonesia, dan Tiongkok. Homo erectus menjadi hominin terpenting mengingat bahwa spesies inilah yang pertama kali meninggalkan benua Afrika. Homo erectus mempunyai gaya berjalan dan proporsi tubuh yang lebih modern, dan merupakan spesies manusia purba pertama yang memperlihatkan wajah datar, hidung menonjol, dan mungkin sedikit bulu di tubuh. Homo erectus adalah predator puncak. Lokasi umumnya menunjukkan konsumsi hewan berukuran sedang hingga besar, seperti sapi atau gajah, dan menunjukkan perkembangan perilaku predator dan perburuan. Homo erectus dikaitkan dengan alat perkakas batu dan dianggap manusia paling awal yang mampu menggunakan api, berburu dan berkumpul dalam satu kelompok, serta merawat anggota kelompok yang terluka ataupun sakit. Homo erectus merupakan nenek moyang manusia pertama yang menyebar ke seluruh Eurasia dengan wilayah benua terbentang dari semenanjung Iberia hingga Jawa. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Eurasia, Eurasia adalah sebuah istilah geografis yang mengacu pada gabungan benua Eropa dan Asia sebagai satu kesatuan geografis yang besar. Populasi Homo erectus di Asia mungkin merupakan nenek moyang Homo florensis, dan populasi Homo erectus terakhir yang diketahui adalah Homo erectus soloensis yang berasal dari Jawa sekitar 117.000 tahun hingga 108.000 tahun yang lalu. Homo geotengenesis. Homo geotengenesis ini dideskripsikan oleh antropolog Dr. Darren Corno pada tahun 2010, tetapi saya tidak menemukan literatur yang mencantumkan arti dan asal-usul nama Homo geotengenesis. Namun setelah saya terjemahkan ke bahasa Latin, namanya mempunyai arti seorang pria dari Gauteng. Dan benar saja penemuan fosil pertama dari spesies ini pada tahun 1930-an di Gua Storkfontein di Gauteng, dekat Johannesburg, yaitu ibu kota dari Provinsi Gauteng di Afrika Selatan. Jadi penamaan dari spesies ini hanya merujuk kepada tempat fosilnya ditemukan. Diperkirakan spesies tersebut muncul lebih dari 2 juta tahun yang lalu, sebelum Homo habilis muncul, dan punah sekitar 600.000 tahun yang lalu. Di chapter sebelumnya, saya menjelaskan bahwa spesies tertua yaitu Homo habilis. Lalu kenapa bukan Homo geotengenesis? Ini dikarenakan spesies ini masih belum valid dan masih diperdebatkan di kalangan ahli paleoantropologi. Homo geotengenesis memiliki gigi besar yang cocok untuk mengunyah bahan tumbuhan, berotak kecil, dan bergigi besar, dan mungkin merupakan spesies ekologi mengkonsumsi lebih banyak tumbuhan daripada Homo erectus, Homo sapiens, dan mungkin Homo habilis. Tampaknya mereka memproduksi dan menggunakan perkakas batu dan bahkan mungkin membuat api, karena terdapat bukti adanya pembakaran tulang hewan yang terkait dengan sisa-sisa Homo geotengenesis. Dengan tinggi 0,91 meter, dengan berat sekitar 50 kg, namun mungkin menghabiskan banyak waktu di pepohonan, mungkin mencari makan, tidur, dan melarikan diri dari predator. Homo antecessor.
berasal dari bahasa Latin yang berarti manusia perintis, adalah spesies manusia purba yang telah punah dan ditemukan di Spanyol pada tahun 1994. Spesies ini diduga hidup 1,2 juta tahun yang lalu hingga 800.000 tahun yang lalu. Meskipun begitu kuno, secara tak terduga wajahnya ini lebih mirip dengan manusia modern dibandingkan manusia purba. Fosil pertamanya ditemukan oleh Jose Maria Bermúdez de Castro dan kawan-kawan pada tahun 1994 dan dideskripsikan pada tahun 1997. Homo neanderthal atau biasa disebut dengan Homo neanderthalensis adalah genus Homo yang telah punah dan berasal dari zaman Pleistosen dengan sedimennya yang ditemukan di Eurasia dari Eropa Barat hingga Asia Tengah dan Utara dan diperkirakan hidup sekitar 400.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Spesies ini dinamakan Neanderthal sesuai dengan lokasi tempat pertamanya ditemukan, yaitu di Jerman Neanderthal atau Lembah Neander. Neanderthal 1 adalah spesimen pertama yang diakui sebagai fosil manusia purba ketika ditemukan pada tahun 1856 di Jerman. Para ilmuwan belum pernah melihat spesimen seperti ini, tengkorak berbentuk oval dengan dahi rendah dan alis yang menonjol, tulang tebal dan kuat. Fosil ini menjadi spesies hominin pertama yang diberi nama oleh ahli geologi William King pada tahun 1864. Neanderthal membuat dan menggunakan beragam peralatan canggih, menyalakan api, dan tinggal di tempat penampungan, membuat dan mengenakan pakaian, terampil dalam berburu hewan besar, dan juga memakan tumbuhan, dan kadang-kadang membuat benda simbolis atau hiasan. Terdapat bukti bahwa Neanderthal sengaja menguburkan orang mati, dan kadang-kadang bahkan menandai kuburan mereka dengan persembahan seperti bunga. Tidak ada primata lain dan spesies manusia sebelumnya yang pernah mempraktikkan perilaku canggih dan simbolis ini. Juga pada situs-situs arkeologi di Uluzian, di Italia Selatan, juga telah ditemukan beragam peralatan hidup sehari-hari yang digunakan oleh Neanderthal. Peralatan tersebut meliputi alat memancing, berburu, proyektil, serta peralatan lain dan batu. Hal ini menunjukkan bahwa Neanderthal mampu berinovasi dan membuat teknologi baru. Homo floresiensis, sisa-sisa salah satu spesies manusia purba yang paling baru ditemukan oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia pada tahun 2003, menemukan spesimen LB1, kerangka perempuan yang hampir lengkap dari manusia mungil yang hidup sekitar 80.000 tahun yang lalu di Gua Liang Bua di Pulau Flores. Ciri-ciri unik kerangka tersebut seperti tubuh kecil dan ukuran otaknya membuat para ilmuwan mengklarifikasi kerangka tersebut sebagai spesies yang baru, yaitu Homo floresiensis, yang diberi nama sesuai dengan pulau ia ditemukan oleh Peter Brown pada tahun 2004. Homo floresiensis atau manusia Flores dijuluki The Hobbit. Sejauh ini hanya ditemukan di Pulau Flores di Indonesia. Fosil Homo floresiensis berumur antara 100.000 hingga 60.000 tahun yang lalu, dan perkakas batu yang dibuat oleh spesies ini berumur antara 190.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Individu Homo floresiensis memiliki tinggi sekitar 1,1 meter, memiliki otak kecil, gigi besar, bahu terangkat ke depan, tidak memiliki dagu, dahi yang menonjol, dan kaki yang relatif besar. Meskipun ukuran tubuh dan otaknya kecil, Homo floresiensis membuat dan menggunakan perkakas batu, berburu gajah kecil, dan hewan pengerat besar, menghadapi predator seperti komodo raksasa dan mungkin menggunakan api. Perawakan kecil dan otak kecil Homo floresiensis mungkin disebabkan oleh dwarfisme pulau, yaitu sebuah proses evolusi yang diakibatkan oleh isolasi jangka panjang di sebuah pulau kecil dengan sumber makanan terbatas dan kurangnya predator. Gajah kerdil di Flores yang kini sudah punah menunjukkan adaptasi yang sama. Spesies Homo dan gajah stegodon terkecil yang diketahui keduanya ditemukan di Pulau Flores di Indonesia. Namun, beberapa ilmuwan kini mempertimbangkan kemungkinan bahwa nenek moyang Homo floresiensis
mungkin berukuran kecil ketika mereka pertama kali mencapai Pulau Flores. Homo heidelbergensis atau manusia Heidelberg dinamakan dari Universitas Heidelberg yang hidup sekitar 700.000 hingga 200.000 tahun yang lalu dan ditemukan pada tahun 1908 dekat Heidelberg di Jerman oleh seorang pekerja yang menemukan spesimen dari spesies ini. Ilmuwan Jerman Otto Schoentensack adalah orang pertama yang mendeskripsikan spesimen tersebut dan mengusulkan nama spesies Homo heidelbergensis. Spesies manusia purba ini memiliki alis yang besar, tempurung otak yang lebih besar, dan wajah yang lebih datar dibandingkan spesies manusia purba yang lebih tua. Ini adalah spesies manusia purba pertama yang hidup di iklim dingin. Dan ya, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Di video-video sebelumnya, kita banyak membahas tentang spesies dari dinosaurus ataupun hewan-hewan prasejarah dari ratusan juta tahun yang lalu, baik dari zaman kapur ataupun zaman-zaman lainnya. Dan dalam pembahasan kita kali ini, kita beralih ke zaman yang lebih baru, setelah berakhirnya era dinosaurus dan digantikan oleh berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang berevolusi dan berkembang menjadi beragam spesies, termasuk manusia di zaman Pleistosen. Untuk itu, dalam video kali ini kita akan membahas tentang spesies-spesies manusia apa saja yang pernah hidup dan telah ditemukan oleh para ilmuwan dari 2 juta tahun yang lalu, atau yang biasa kita sebut dengan manusia purba. Nah, pertama-tama, sebelum memulai pembahasan kita, awalnya saya perjelas dulu makna dari manusia purba ini. Manusia purba di sini berarti manusia selain dari Homo sapiens. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sekarang ini, manusia di zaman modern ini tuh disebut sebagai Homo sapiens, di mana Homo sapiens ini adalah sebuah spesies dari genus Homo. Mungkin dari kalian ada yang masih bingung, Bang, genus dan spesies itu apa sih? Bisa dibilang bahwa genus itu merupakan suatu kelompok atau satu tingkatan di atas spesies dalam taksonomi, di mana genus ini mengandung bisa lebih dari satu jenis spesies, sedangkan spesies berarti satu jenis atau tingkatan terakhir dalam taksonomi. Genus Homo ini terdiri dari 10 spesies yang telah diketahui, yaitu Homo sapiens, Homo geothenigensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo antecessor, Homo ergaster, Homo rhodensis, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo floresiensis. Walaupun beberapa di antaranya masih belum valid dan masih diperdebatkan dalam ilmiah. Nama dari genus Homo ini diambil dari bahasa Latin, yaitu Homo yang artinya manusia, dan merupakan genus dari hominid, di mana hominid ini merupakan superfamili atau keluarga besar kera yang mengandung beberapa genus di dalamnya, seperti pongo atau orangutan, pan atau simpanse, gorila, dan homo yang sedang kita bahas. Namun bukan berarti kita adalah kera ya, cuman kita satu keluarga besar, tapi beda jenis gitu. Cuman kalau tentang teori Charles Darwin, itu sih beda lagi, tetapi kita gak bahas itu dulu di chapter ini. Anggota tertua dari genus Homo yang valid adalah Homo habilis, dengan catatan fosilnya yang berumur lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Dan kita Homo sapiens atau manusia modern adalah satu-satunya spesies yang bertahan dan masih hidup dalam genus ini, di mana yang lainnya telah punah, serta Homo neanderthal secara tradisional dianggap sebagai kerabat terakhir yang hidup dan telah punah sekitar 24.000 tahun yang lalu. Sebelum melanjutkan pembahasan, ada informasi tambahan nih buat kalian, yaitu seperti yang kita ketahui dalam pembahasan dinosaurus sebelumnya, kata paleontologi sering saya gunakan, di mana paleontologi ini
adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang kehidupan purba. Namun, ada kata yang lebih tepat dan lebih spesifik yang digunakan untuk mendefinisikan studi yang mempelajari tentang kehidupan dan perkembangan manusia, ataupun manusia purba, yaitu disebut dengan paleoantropologi. Nama spesies dari Homo habilis berasal dari bahasa Latin yang bermakna manusia praktis atau manusia yang pandai menggunakan tangannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan handyman yang hidup dari zaman Pleistosen awal di Afrika Timur dan Selatan. Di mana zaman Pleistosen ini jaraknya sangat-sangat jauh dari zaman dinosaurus, sekitar 150 juta tahun. Sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh ilmuwan Lewis dan Mary Leakey menemukan sisa-sisa fosil manusia purba antara tahun 1960 dan 1963 di Ngarai Olduvai di Tanzania. Karena manusia purba ini mempunyai kombinasi ciri-ciri yang berbeda yang terlihat pada manusia purba lainnya. Lalu mereka menyatakan bahwa fosil-fosil ini merupakan spesies yang baru dan menyebutnya sebagai Homo habilis, yang artinya manusia praktis. Karena mereka menduga bahwa manusia purba yang berotak sedikit lebih besar inilah yang membuat ribuan perkakas batu yang juga ditemukan di sekitar fosilnya. Spesies ini memiliki tempurung otak yang sedikit lebih besar, serta wajah dan gigi yang lebih kecil dibandingkan manusia purba lain, atau spesies hominin yang lebih tua. Namun ia masih mempertahankan beberapa ciri mirip kera, termasuk lengan panjang dan wajah yang cukup prognatik. Prognatik yang dimaksud di sini yaitu rahang atas maupun rahang bawah yang terlalu jauh maju ke depan. Homo erectus. Nama Homo erectus berasal dari bahasa Latin yaitu tegak, yang berarti manusia yang berdiri tegak, dan merupakan spesies manusia purba yang telah punah dari genus Homo. Homo erectus dipercayai berasal dari Afrika dan bermigrasi selama masa Pleistosen awal sekitar 2 juta tahun yang lalu dan terus menyebar ke seluruh dunia hingga mencapai Asia Tenggara. Tulang-tulang yang diperkirakan berumur 1,8 dan 1 juta tahun yang lalu telah ditemukan di Afrika, Eropa, Indonesia, dan Tiongkok. Homo erectus menjadi hominin terpenting mengingat bahwa spesies inilah yang pertama kali meninggalkan benua Afrika. Homo erectus mempunyai gaya berjalan dan proporsi tubuh yang lebih modern, dan merupakan spesies manusia purba pertama yang memperlihatkan wajah datar, hidung menonjol, dan mungkin sedikit bulu di tubuh. Homo erectus adalah predator puncak. Lokasi umumnya menunjukkan konsumsi hewan berukuran sedang hingga besar, seperti sapi atau gajah, dan menunjukkan perkembangan perilaku predator dan perburuan. Homo erectus dikaitkan dengan alat perkakas batu dan dianggap manusia paling awal yang mampu menggunakan api, berburu dan berkumpul dalam satu kelompok, serta merawat anggota kelompok yang terluka ataupun sakit. Homo erectus merupakan nenek moyang manusia pertama yang menyebar ke seluruh Eurasia dengan wilayah benua terbentang dari semenanjung Iberia hingga Jawa. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Eurasia, Eurasia adalah sebuah istilah geografis yang mengacu pada gabungan benua Eropa dan Asia sebagai satu kesatuan geografis yang besar. Populasi Homo erectus di Asia mungkin merupakan nenek moyang Homo florensis, dan populasi Homo erectus terakhir yang diketahui adalah Homo erectus soloensis yang berasal dari Jawa sekitar 117.000 tahun hingga 108.000 tahun yang lalu. Homo geutengenesis. Homo geutengenesis ini dideskripsikan oleh antropolog Dr. Darren Corno pada tahun 2010, tetapi saya tidak menemukan literatur yang mencantumkan arti dan asal-usul nama Homo geutengenesis. Namun setelah saya terjemahkan ke bahasa Latin, namanya mempunyai arti seorang pria dari Gauteng. Dan benar saja penemuan fosil pertama dari spesies ini pada tahun 1930-an di Gua Sterkfontein di Gauteng, dekat Johannesburg, yaitu ibu kota dari provinsi Gauteng di Afrika Selatan.
Jadi penamaan dari spesies ini hanya merujuk kepada tempat fosilnya ditemukan. Diperkirakan, spesies tersebut muncul lebih dari 2 juta tahun yang lalu, sebelum Homo habilis muncul, dan punah sekitar 600.000 tahun yang lalu. Di chapter sebelumnya, saya menjelaskan bahwa spesies tertua yaitu Homo habilis. Lalu kenapa bukan Homo geotengenesis? Ini dikarenakan spesies ini masih belum valid dan masih diperdebatkan di kalangan ahli paleoantropologi. Homo geotengenesis memiliki gigi besar yang cocok untuk mengunyah bahan tumbuhan, berotak kecil, dan bergigi besar, dan mungkin merupakan spesies ekologi mengkonsumsi lebih banyak tumbuhan daripada Homo erectus, Homo sapiens, dan mungkin Homo habilis. Tampaknya mereka memproduksi dan menggunakan perkakas batu dan bahkan mungkin membuat api karena terdapat bukti adanya pembakaran tulang hewan yang terkait dengan sisa-sisa Homo geotengenesis. Dengan tinggi 0,91 meter, dengan berat sekitar 50 kg, namun mungkin menghabiskan banyak waktu di pepohonan, mungkin mencari makan, tidur, dan melarikan diri dari predator. Homo antecessor berasal dari bahasa Latin yang berarti manusia perintis, adalah spesies manusia purba yang telah punah dan ditemukan di Spanyol pada tahun 1994. Spesies ini diduga hidup 1,2 juta tahun yang lalu hingga 800.000 tahun yang lalu. Meskipun begitu kuno, secara tak terduga wajahnya ini lebih mirip dengan manusia modern dibandingkan manusia purba. Fosil pertamanya ditemukan oleh Jose Maria Bermúdez de Castro dan kawan-kawan pada tahun 1994 dan dideskripsikan pada tahun 1997. Homo neanderthal atau biasa disebut dengan Homo neanderthalensis adalah genus Homo yang telah punah dan berasal dari zaman Pleistosen dengan sedimennya yang ditemukan di Eurasia dari Eropa Barat hingga Asia Tengah dan Utara, dan diperkirakan hidup sekitar 400.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Spesies ini dinamakan Neanderthal sesuai dengan lokasi tempat pertamanya ditemukan, yaitu di Jerman Neanderthal atau Lembah Neander. Neanderthal 1 adalah spesimen pertama yang diakui sebagai fosil manusia purba ketika ditemukan pada tahun 1856 di Jerman. Para ilmuwan belum pernah melihat spesimen seperti ini, tengkorak berbentuk oval dengan dahi rendah dan alis yang menonjol, tulang tebal dan kuat. Fosil ini menjadi spesies hominin pertama yang diberi nama oleh ahli geologi William King pada tahun 1864. Neanderthal membuat dan menggunakan beragam peralatan canggih, menyalakan api, dan tinggal di tempat penampungan, membuat dan mengenakan pakaian, terampil dalam berburu hewan besar, dan juga memakan tumbuhan, dan kadang-kadang membuat benda simbolis atau hiasan. Terdapat bukti bahwa Neanderthal sengaja menguburkan orang mati, dan kadang-kadang bahkan menandai kuburan mereka dengan persembahan seperti bunga. Tidak ada primata lain dan spesies manusia sebelumnya yang pernah mempraktikkan perilaku canggih dan simbolis ini. Juga pada situs-situs arkeologi di Uluzian di Italia Selatan juga telah ditemukan beragam peralatan hidup sehari-hari yang digunakan oleh Neanderthal. Peralatan tersebut meliputi alat memancing, berburu, proyektil, serta peralatan lain dan batu. Hal ini menunjukkan bahwa Neanderthal mampu berinovasi dan membuat teknologi baru. Homo floresiensis, sisa-sisa salah satu spesies manusia purba yang paling baru ditemukan oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia pada tahun 2003, menemukan spesimen LB1, kerangka perempuan yang hampir lengkap dari manusia mungil yang hidup sekitar 80.000 tahun yang lalu di Gua Liang Bua di Pulau Flores. Ciri-ciri unik kerangka tersebut seperti tubuh kecil dan ukuran otaknya membuat para ilmuwan mengklarifikasi kerangka tersebut sebagai spesies yang baru, yaitu Homo floresiensis, yang diberi nama sesuai dengan pulau ia ditemukan oleh Peter Brown pada tahun 2004. Homo floresiensis atau manusia Flores dijuluki The Hobbit
Sejauh ini hanya ditemukan di Pulau Flores di Indonesia. Fosil Homo floresiensis berumur antara 100.000 hingga 60.000 tahun yang lalu, dan perkakas batu yang dibuat oleh spesies ini berumur antara 190.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Individu Homo floresiensis memiliki tinggi sekitar 1,1 meter, memiliki otak kecil, gigi besar, bahu terangkat ke depan, tidak memiliki dagu, dahi yang menonjol, dan kaki yang relatif besar. Meskipun ukuran tubuh dan otaknya kecil, Homo floresiensis membuat dan menggunakan perkakas batu, berburu gajah kecil, dan hewan pengerat besar, menghadapi predator seperti komodo raksasa dan mungkin menggunakan api. Perawakan kecil dan otak kecil Homo floresiensis mungkin disebabkan oleh dwarfisme pulau, yaitu sebuah proses evolusi yang diakibatkan oleh isolasi jangka panjang di sebuah pulau kecil dengan sumber makanan terbatas dan kurangnya predator. Gajah kerdil di Flores yang kini sudah punah menunjukkan adaptasi yang sama. Spesies Homo dan gajah stegodon terkecil yang diketahui keduanya ditemukan di Pulau Flores di Indonesia. Namun, beberapa ilmuwan kini mempertimbangkan kemungkinan bahwa nenek moyang Homo floresiensis mungkin berukuran kecil ketika mereka pertama kali mencapai Pulau Flores. Homo heidelbergensis atau manusia Heidelberg dinamakan dari Universitas Heidelberg yang hidup sekitar 700.000 hingga 200.000 tahun yang lalu dan ditemukan pada tahun 1908 dekat Heidelberg di Jerman oleh seorang pekerja yang menemukan spesimen dari spesies ini. Ilmuwan Jerman Otto Schoentensack adalah orang pertama yang mendeskripsikan spesimen tersebut dan mengusulkan nama spesies Homo heidelbergensis. Spesies manusia purba ini memiliki alis yang besar, tempurung otak yang lebih besar, dan wajah yang lebih datar dibandingkan spesies manusia purba yang lebih tua. Ini adalah spesies manusia purba pertama yang hidup di iklim dingin. Dan ya, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Di video-video sebelumnya, kita banyak membahas tentang spesies dari dinosaurus ataupun hewan-hewan prasejarah dari ratusan juta tahun yang lalu, baik dari zaman kapur ataupun zaman-zaman lainnya. Dan dalam pembahasan kita kali ini, kita beralih ke zaman yang lebih baru, setelah berakhirnya era dinosaurus dan digantikan oleh berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang berevolusi dan berkembang menjadi beragam spesies, termasuk manusia di zaman Pleistosen. Untuk itu, dalam video kali ini kita akan membahas tentang spesies-spesies manusia apa saja yang pernah hidup dan telah ditemukan oleh para ilmuwan dari 2 juta tahun yang lalu, atau yang biasa kita sebut dengan manusia purba. Nah, pertama-tama, sebelum memulai pembahasan kita, awalnya saya perjelas dulu makna dari manusia purba ini. Manusia purba di sini berarti manusia selain dari Homo sapiens. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sekarang ini, manusia di zaman modern ini tuh disebut sebagai Homo sapiens, di mana Homo sapiens ini adalah sebuah spesies dari genus Homo. Mungkin dari kalian ada yang masih bingung, Bang, genus dan spesies itu apa sih? Bisa dibilang bahwa genus itu merupakan suatu kelompok atau satu tingkatan di atas spesies dalam taksonomi, di mana genus ini mengandung bisa lebih dari satu jenis spesies, sedangkan spesies berarti satu jenis atau tingkatan terakhir dalam taksonomi. Genus Homo ini terdiri dari 10 spesies yang telah diketahui, yaitu Homo sapiens, Homo geothenigensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo antecessor, Homo ergaster, Homo rhodensis, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo floresiensis. Walaupun beberapa di antaranya masih belum valid dan masih diperdebatkan dalam ilmiah. Nama dari genus Homo ini
diambil dari bahasa Latin, yaitu Homo yang artinya manusia, dan merupakan genus dari hominid, di mana hominid ini merupakan superfamili atau keluarga besar kera yang mengandung beberapa genus di dalamnya, seperti pongo atau orangutan, pan atau simpanse, gorila, dan homo yang sedang kita bahas. Namun bukan berarti kita adalah kera ya, cuman kita satu keluarga besar, tapi beda jenis gitu. Cuman kalau tentang teori Charles Darwin, itu sih beda lagi, tetapi kita gak bahas itu dulu di chapter ini. Anggota tertua dari genus Homo yang valid adalah Homo habilis, dengan catatan fosilnya yang berumur lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Dan kita Homo sapiens atau manusia modern adalah satu-satunya spesies yang bertahan dan masih hidup dalam genus ini, di mana yang lainnya telah punah, serta Homo neanderthal secara tradisional dianggap sebagai kerabat terakhir yang hidup dan telah punah sekitar 24.000 tahun yang lalu. Sebelum melanjutkan pembahasan, ada informasi tambahan nih buat kalian, yaitu seperti yang kita ketahui dalam pembahasan dinosaurus sebelumnya, kata paleontologi sering saya gunakan, di mana paleontologi ini adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang kehidupan purba. Namun, ada kata yang lebih tepat dan lebih spesifik yang digunakan untuk mendefinisikan studi yang mempelajari tentang kehidupan dan perkembangan manusia, ataupun manusia purba, yaitu disebut dengan paleoantropologi. Nama spesies dari Homo habilis berasal dari bahasa Latin yang bermakna manusia praktis atau manusia yang pandai menggunakan tangannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan handyman, yang hidup dari zaman Pleistosen awal di Afrika Timur dan Selatan, di mana zaman Pleistosen ini jaraknya sangat-sangat jauh dari zaman dinosaurus, sekitar 150 juta tahun. Sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh ilmuwan Louis dan Mary Leakey menemukan sisa-sisa fosil manusia purba antara tahun 1960 dan 1963 di Ngarai Olduvai di Tanzania. Karena manusia purba ini mempunyai kombinasi ciri-ciri yang berbeda yang terlihat pada manusia purba lainnya. Lalu mereka menyatakan bahwa fosil-fosil ini merupakan spesies yang baru dan menyebutnya sebagai Homo habilis, yang artinya manusia praktis. Karena mereka menduga bahwa manusia purba yang berotak sedikit lebih besar inilah yang membuat ribuan perkakas batu yang juga ditemukan di sekitar fosilnya. Spesies ini memiliki tempurung otak yang sedikit lebih besar, serta wajah dan gigi yang lebih kecil dibandingkan manusia purba lain, atau spesies hominin yang lebih tua. Namun ia masih mempertahankan beberapa ciri mirip kera, termasuk lengan panjang dan wajah yang cukup prognatik. Prognatik yang dimaksud di sini yaitu rahang atas maupun rahang bawah yang terlalu jauh maju ke depan. Homo erectus. Nama Homo erectus berasal dari bahasa Latin yaitu tegak, yang berarti manusia yang berdiri tegak, dan merupakan spesies manusia purba yang telah punah dari genus Homo. Homo erectus dipercayai berasal dari Afrika dan bermigrasi selama masa Pleistosen awal sekitar 2 juta tahun yang lalu dan terus menyebar ke seluruh dunia hingga mencapai Asia Tenggara. Tulang-tulang yang diperkirakan berumur 1,8 dan 1 juta tahun yang lalu telah ditemukan di Afrika, Eropa, Indonesia, dan Tiongkok. Homo erectus menjadi hominin terpenting mengingat bahwa spesies inilah yang pertama kali meninggalkan benua Afrika. Homo erectus mempunyai gaya berjalan dan proporsi tubuh yang lebih modern, dan merupakan spesies manusia purba pertama yang memperlihatkan wajah datar, hidung menonjol, dan mungkin sedikit bulu di tubuh. Homo erectus adalah predator puncak. Lokasi umumnya menunjukkan konsumsi hewan berukuran sedang hingga besar, seperti sapi atau gajah, dan menunjukkan perkembangan perilaku predator dan perburuan. Homo erectus dikaitkan dengan alat perkakas batu dan dianggap manusia paling awal yang mampu menggunakan api, berburu dan berkumpul dalam satu kelompok, serta merawat anggota kelompok yang terluka ataupun sakit.
Homo erectus merupakan nenek moyang manusia pertama yang menyebar ke seluruh Eurasia dengan wilayah benua terbentang dari semenanjung Iberia hingga Jawa. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Eurasia, Eurasia adalah sebuah istilah geografis yang mengacu pada gabungan benua Eropa dan Asia sebagai satu kesatuan geografis yang besar. Populasi Homo erectus di Asia mungkin merupakan nenek moyang Homo florensis, dan populasi Homo erectus terakhir yang diketahui adalah Homo erectus soloensis yang berasal dari Jawa sekitar 117.000 tahun hingga 108.000 tahun yang lalu. Homo geotengenesis. Homo geotengenesis ini dideskripsikan oleh antropolog Dr. Darren Corno pada tahun 2010, tetapi saya tidak menemukan literatur yang mencantumkan arti dan asal-usul nama Homo geotengenesis. Namun setelah saya terjemahkan ke bahasa Latin, namanya mempunyai arti seorang pria dari Gauteng. Dan benar saja penemuan fosil pertama dari spesies ini pada tahun 1930-an di Gua Storkfontein di Gauteng, dekat Johannesburg, yaitu ibu kota dari Provinsi Gauteng di Afrika Selatan. Jadi penamaan dari spesies ini hanya merujuk kepada tempat fosilnya ditemukan. Diperkirakan, spesies tersebut muncul lebih dari 2 juta tahun yang lalu, sebelum Homo habilis muncul, dan punah sekitar 600.000 tahun yang lalu. Di chapter sebelumnya, saya menjelaskan bahwa spesies tertua yaitu Homo habilis. Lalu kenapa bukan Homo geotengenesis? Ini dikarenakan spesies ini masih belum valid dan masih diperdebatkan di kalangan ahli paleoantropologi. Homo geotengenesis memiliki gigi besar yang cocok untuk mengunyah bahan tumbuhan, berotak kecil, dan bergigi besar, dan mungkin merupakan spesies ekologi mengkonsumsi lebih banyak tumbuhan daripada Homo erectus, Homo sapiens, dan mungkin Homo habilis. Tampaknya mereka memproduksi dan menggunakan perkakas batu dan bahkan mungkin membuat api karena terdapat bukti adanya pembakaran tulang hewan yang terkait dengan sisa-sisa Homo geotengenesis. Dengan tinggi 0,91 meter, dengan berat sekitar 50 kg, namun mungkin menghabiskan banyak waktu di pepohonan, mungkin mencari makan, tidur, dan melarikan diri dari predator. Homo antecessor berasal dari bahasa Latin yang berarti manusia perintis, adalah spesies manusia purba yang telah punah dan ditemukan di Spanyol pada tahun 1994. Spesies ini diduga hidup 1,2 juta tahun yang lalu hingga 800.000 tahun yang lalu. Meskipun begitu kuno, secara tak terduga wajahnya ini lebih mirip dengan manusia modern dibandingkan manusia purba. Fosil pertamanya ditemukan oleh Jose Maria Bermúdez de Castro dan kawan-kawan pada tahun 1994 dan dideskripsikan pada tahun 1997. Homo neanderthal atau biasa disebut dengan Homo neanderthalensis adalah genus Homo yang telah punah dan berasal dari zaman Pleistosen dengan sedimennya yang ditemukan di Eurasia dari Eropa Barat hingga Asia Tengah dan Utara, dan diperkirakan hidup sekitar 400.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Spesies ini dinamakan Neanderthal sesuai dengan lokasi tempat pertamanya ditemukan, yaitu di Jerman Neanderthal atau Lembah Neander. Neanderthal 1 adalah spesimen pertama yang diakui sebagai fosil manusia purba ketika ditemukan pada tahun 1856 di Jerman. Para ilmuwan belum pernah melihat spesimen seperti ini, tengkorak berbentuk oval dengan dahi rendah dan alis yang menonjol, tulang tebal dan kuat. Fosil ini menjadi spesies hominin pertama yang diberi nama oleh ahli geologi William King pada tahun 1864. Neanderthal membuat dan menggunakan beragam peralatan canggih, menyalakan api, dan tinggal di tempat penampungan, membuat dan mengenakan pakaian, terampil dalam berburu hewan besar, dan juga memakan tumbuhan, dan kadang-kadang membuat benda simbolis atau hiasan. Terdapat bukti bahwa Neanderthal sengaja menguburkan orang mati, dan kadang-kadang bahkan menandai kuburan mereka dengan persembahan seperti bunga. Tidak ada primata lain dan spesies manusia sebelumnya yang pernah mempraktikkan perilaku canggih dan simbolis ini.
Juga pada situs-situs arkeologi di Uluzian, di Italia Selatan, juga telah ditemukan beragam peralatan hidup sehari-hari yang digunakan oleh Neanderthal. Peralatan tersebut meliputi alat memancing, berburu, proyektil, serta peralatan lain dan batu. Hal ini menunjukkan bahwa Neanderthal mampu berinovasi dan membuat teknologi baru. Homo floresiensis, sisa-sisa salah satu spesies manusia purba yang paling baru ditemukan oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia pada tahun 2003, menemukan spesimen LB1, kerangka perempuan yang hampir lengkap dari manusia mungil yang hidup sekitar 80.000 tahun yang lalu di Gua Liang Bua di Pulau Flores. Ciri-ciri unik kerangka tersebut seperti tubuh kecil dan ukuran otaknya membuat para ilmuwan mengklarifikasi kerangka tersebut sebagai spesies yang baru, yaitu Homo floresiensis, yang diberi nama sesuai dengan pulau ia ditemukan oleh Peter Brown pada tahun 2004. Homo floresiensis atau manusia Flores dijuluki The Hobbit. Sejauh ini hanya ditemukan di Pulau Flores di Indonesia. Fosil Homo floresiensis berumur antara 100.000 hingga 60.000 tahun yang lalu, dan perkakas batu yang dibuat oleh spesies ini berumur antara 190.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Individu Homo floresiensis memiliki tinggi sekitar 1,1 meter, memiliki otak kecil, gigi besar, bahu terangkat ke depan, tidak memiliki dagu, dahi yang menonjol, dan kaki yang relatif besar. Meskipun ukuran tubuh dan otaknya kecil, Homo floresiensis membuat dan menggunakan perkakas batu, berburu gajah kecil, dan hewan pengerat besar, menghadapi predator seperti komodo raksasa dan mungkin menggunakan api. Perawakan kecil dan otak kecil Homo floresiensis mungkin disebabkan oleh dwarfisme pulau, yaitu sebuah proses evolusi yang diakibatkan oleh isolasi jangka panjang di sebuah pulau kecil dengan sumber makanan terbatas dan kurangnya predator. Gajah kerdil di Flores yang kini sudah punah menunjukkan adaptasi yang sama. Spesies Homo dan gajah stegodon terkecil yang diketahui, keduanya ditemukan di Pulau Flores di Indonesia. Namun, beberapa ilmuwan kini mempertimbangkan kemungkinan bahwa nenek moyang Homo floresiensis mungkin berukuran kecil ketika mereka pertama kali mencapai Pulau Flores. Homo heidelbergensis atau manusia Heidelberg dinamakan dari Universitas Heidelberg yang hidup sekitar 700.000 hingga 200.000 tahun yang lalu dan ditemukan pada tahun 1908 dekat Heidelberg di Jerman oleh seorang pekerja yang menemukan spesimen dari spesies ini. Ilmuwan Jerman Otto Schoentensack adalah orang pertama yang mendeskripsikan spesimen tersebut dan mengusulkan nama spesies Homo heidelbergensis. Spesies manusia purba ini memiliki alis yang besar, tempurung otak yang lebih besar, dan wajah yang lebih datar dibandingkan spesies manusia purba yang lebih tua. Ini adalah spesies manusia purba pertama yang hidup di iklim dingin. Dan ya, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Di video-video sebelumnya, kita banyak membahas tentang spesies dari dinosaurus ataupun hewan-hewan prasejarah dari ratusan juta tahun yang lalu, baik dari zaman kapur ataupun zaman-zaman lainnya. Dan dalam pembahasan kita kali ini, kita beralih ke zaman yang lebih baru, setelah berakhirnya era dinosaurus dan digantikan oleh berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang berevolusi dan berkembang menjadi beragam spesies, termasuk manusia di zaman Pleistosen. Untuk itu, dalam video kali ini kita akan membahas tentang spesies-spesies manusia apa saja yang pernah hidup dan telah ditemukan oleh para ilmuwan dari 2 juta tahun yang lalu, atau yang biasa kita sebut dengan manusia purba. Nah, pertama-tama, sebelum memulai pembahasan kita,
Awalnya saya perjelas dulu makna dari manusia purba ini. Manusia purba di sini berarti manusia selain dari Homo sapiens. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sekarang ini, manusia di zaman modern ini tuh disebut sebagai Homo sapiens, di mana Homo sapiens ini adalah sebuah spesies dari genus Homo. Mungkin dari kalian ada yang masih bingung, Bang, genus dan spesies itu apa sih? Bisa dibilang bahwa genus itu merupakan suatu kelompok atau satu tingkatan di atas spesies dalam taksonomi, di mana genus ini mengandung bisa lebih dari satu jenis spesies, sedangkan spesies berarti satu jenis atau tingkatan terakhir dalam taksonomi. Genus Homo ini terdiri dari 10 spesies yang telah diketahui, yaitu Homo sapiens, Homo goethenegensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo antecessor, Homo ergaster, Homo rhodensis, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo floresiensis. Walaupun beberapa di antaranya masih belum valid dan masih diperdebatkan dalam ilmiah. Nama dari genus Homo ini diambil dari bahasa Latin, yaitu Homo yang artinya manusia, dan merupakan genus dari hominid, di mana hominid ini merupakan superfamili atau keluarga besar kera yang mengandung beberapa genus di dalamnya, seperti pongo atau orangutan, pan atau simpanse, gorila, dan Homo yang sedang kita bahas. Namun bukan berarti kita adalah kera ya, cuman kita satu keluarga besar, tapi beda jenis gitu. Cuman kalau tentang teori Charles Darwin, itu sih beda lagi, tetapi kita gak bahas itu dulu di chapter ini. Anggota tertua dari genus Homo yang valid adalah Homo habilis, dengan catatan fosilnya yang berumur lebih dari 2 juta tahun yang lalu, dan kita Homo sapiens atau manusia modern adalah satu-satunya spesies yang bertahan dan masih hidup dalam genus ini, di mana yang lainnya telah punah, serta Homo neanderthal secara tradisional dianggap sebagai kerabat terakhir yang hidup dan telah punah sekitar 24.000 tahun yang lalu. Sebelum melanjutkan pembahasan, ada informasi tambahan nih buat kalian, yaitu seperti yang kita ketahui dalam pembahasan dinosaurus sebelumnya, kata paleontologi sering saya gunakan, di mana paleontologi ini adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang kehidupan purba. Namun, ada kata yang lebih tepat dan lebih spesifik yang digunakan untuk mendefinisikan studi yang mempelajari tentang kehidupan dan perkembangan manusia, ataupun manusia purba, yaitu disebut dengan paleoantropologi. Nama spesies dari Homo habilis berasal dari bahasa Latin yang bermakna manusia praktis atau manusia yang pandai menggunakan tangannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan handyman yang hidup dari zaman Pleistosen awal di Afrika Timur dan Selatan, di mana zaman Pleistosen ini jaraknya sangat-sangat jauh dari zaman dinosaurus, sekitar 150 juta tahun. Sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh ilmuwan Louis dan Mary Leakey menemukan sisa-sisa fosil manusia purba antara tahun 1960 dan 1963 di Ngarai Olduvai di Tanzania. Karena manusia purba ini mempunyai kombinasi ciri-ciri yang berbeda yang terlihat pada manusia purba lainnya. Lalu mereka menyatakan bahwa fosil-fosil ini merupakan spesies yang baru dan menyebutnya sebagai Homo habilis, yang artinya manusia praktis. Karena mereka menduga bahwa manusia purba yang berotak sedikit lebih besar inilah yang membuat ribuan perkakas batu yang juga ditemukan di sekitar fosilnya. Spesies ini memiliki tempurung otak yang sedikit lebih besar, serta wajah dan gigi yang lebih kecil dibandingkan manusia purba lain, atau spesies hominin yang lebih tua. Namun ia masih mempertahankan beberapa ciri mirip kera, termasuk lengan panjang dan wajah yang cukup prognatik. Prognatik yang dimaksud di sini yaitu rahang atas maupun rahang bawah yang terlalu jauh maju ke depan. Homo erectus. Nama Homo erectus berasal dari bahasa Latin yaitu tegak
yang berarti manusia yang berdiri tegak, dan merupakan spesies manusia purba yang telah punah dari genus Homo. Homo erectus dipercayai berasal dari Afrika dan bermigrasi selama masa Pleistosen awal sekitar 2 juta tahun yang lalu, dan terus menyebar ke seluruh dunia hingga mencapai Asia Tenggara. Tulang-tulang yang diperkirakan berumur 1,8 dan 1 juta tahun yang lalu telah ditemukan di Afrika, Eropa, Indonesia, dan Tiongkok. Homo erectus menjadi hominin terpenting mengingat bahwa spesies inilah yang pertama kali meninggalkan benua Afrika. Homo erectus mempunyai gaya berjalan dan proporsi tubuh yang lebih modern, dan merupakan spesies manusia purba pertama yang memperlihatkan wajah datar, hidung menonjol, dan mungkin sedikit bulu di tubuh. Homo erectus adalah predator puncak. Lokasi umumnya menunjukkan konsumsi hewan berukuran sedang hingga besar, seperti sapi atau gajah, dan menunjukkan perkembangan perilaku predator dan perburuan. Homo erectus dikaitkan dengan alat perkakas batu dan dianggap manusia paling awal yang mampu menggunakan api, berburu dan berkumpul dalam satu kelompok, serta merawat anggota kelompok yang terluka ataupun sakit. Homo erectus merupakan nenek moyang manusia pertama yang menyebar ke seluruh Eurasia dengan wilayah benua terbentang dari semenanjung Iberia hingga Jawa. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Eurasia, Eurasia adalah sebuah istilah geografis yang mengacu pada gabungan benua Eropa dan Asia sebagai satu kesatuan geografis yang besar. Populasi Homo erectus di Asia mungkin merupakan nenek moyang Homo florensis, dan populasi Homo erectus terakhir yang diketahui adalah Homo erectus soloensis yang berasal dari Jawa sekitar 117.000 tahun hingga 108.000 tahun yang lalu. Homo geutengenesis. Homo geutengenesis ini dideskripsikan oleh antropolog Dr. Darren Corno pada tahun 2010, tetapi saya tidak menemukan literatur yang mencantumkan arti dan asal-usul nama Homo geutengenesis. Namun setelah saya terjemahkan ke bahasa Latin, namanya mempunyai arti seorang pria dari Gauten. Dan benar saja penemuan fosil pertama dari spesies ini pada tahun 1930-an di Gua Storkfontein di Gauteng, dekat Johannesburg, yaitu ibu kota dari provinsi Gauteng di Afrika Selatan. Jadi penamaan dari spesies ini hanya merujuk kepada tempat fosilnya ditemukan. Diperkirakan spesies tersebut muncul lebih dari 2 juta tahun yang lalu, sebelum Homo habilis muncul, dan punah sekitar 600.000 tahun yang lalu. Di chapter sebelumnya, saya menjelaskan bahwa spesies tertua yaitu Homo habilis. Lalu kenapa bukan Homo geutengenesis? Ini dikarenakan spesies ini masih belum valid dan masih diperdebatkan di kalangan ahli paleoantropologi. Homo geutengenesis memiliki gigi besar yang cocok untuk mengunyah bahan tumbuhan, berotak kecil, dan bergigi besar, dan mungkin merupakan spesies ekologi mengkonsumsi lebih banyak tumbuhan daripada Homo erectus, Homo sapiens, dan mungkin Homo habilis. Tampaknya mereka memproduksi dan menggunakan perkakas batu dan bahkan mungkin membuat api, karena terdapat bukti adanya pembakaran tulang hewan yang terkait dengan sisa-sisa Homo geutengenesis. Dengan tinggi 0,91 meter, dengan berat sekitar 50 kg, namun mungkin menghabiskan banyak waktu di pepohonan, mungkin mencari makan, tidur, dan melarikan diri dari predator. Homo antecessor berasal dari bahasa Latin yang berarti manusia perintis, adalah spesies manusia purba yang telah punah dan ditemukan di Spanyol pada tahun 1994. Spesies ini diduga hidup 1,2 juta tahun yang lalu hingga 800.000 tahun yang lalu. Meskipun begitu kuno, secara tak terduga wajahnya ini lebih mirip dengan manusia modern dibandingkan manusia purba. Fosil pertamanya ditemukan oleh Jose Maria Bermúdez de Castro dan kawan-kawan pada tahun 1994 dan dideskripsikan pada tahun 1997. Homo neanderthal atau biasa disebut dengan Homo neanderthalensis adalah genus Homo yang telah punah dan berasal dari zaman Pleistosen dengan sedimennya yang ditemukan di Eurasia dari Eropa Barat hingga Asia Tengah dan Utara, dan diperkirakan hidup
sekitar 400.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Spesies ini dinamakan Neanderthal sesuai dengan lokasi tempat pertamanya ditemukan, yaitu di Jerman Neanderthal atau Lembah Neander. Neanderthal 1 adalah spesimen pertama yang diakui sebagai fosil manusia purba ketika ditemukan pada tahun 1856 di Jerman. Para ilmuwan belum pernah melihat spesimen seperti ini, tengkorak berbentuk oval dengan dahi rendah dan alis yang menonjol, tulang tebal dan kuat. Fosil ini menjadi spesies hominin pertama yang diberi nama oleh ahli geologi William King pada tahun 1864. Neanderthal membuat dan menggunakan beragam peralatan canggih, menyalakan api, dan tinggal di tempat penampungan, membuat dan mengenakan pakaian, terampil dalam berburu hewan besar, dan juga memakan tumbuhan, dan kadang-kadang membuat benda simbolis atau hiasan. Terdapat bukti bahwa Neanderthal sengaja menguburkan orang mati, dan kadang-kadang bahkan menandai kuburan mereka dengan persembahan seperti bunga. Tidak ada primata lain dan spesies manusia sebelumnya yang pernah mempraktikkan perilaku canggih dan simbolis ini. Juga pada situs-situs arkeologi di Uluzian, di Italia Selatan, juga telah ditemukan beragam peralatan hidup sehari-hari yang digunakan oleh Neanderthal. Peralatan tersebut meliputi alat memancing, berburu, proyektil, serta peralatan lain dan batu. Hal ini menunjukkan bahwa Neanderthal mampu berinovasi dan membuat teknologi baru. Homo floresiensis, sisa-sisa salah satu spesies manusia purba yang paling baru ditemukan oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia pada tahun 2003, menemukan spesimen LB1, kerangka perempuan yang hampir lengkap dari manusia mungil yang hidup sekitar 80.000 tahun yang lalu di Gua Liang Bua di Pulau Flores. Ciri-ciri unik kerangka tersebut seperti tubuh kecil dan ukuran otaknya membuat para ilmuwan mengklarifikasi kerangka tersebut sebagai spesies yang baru, yaitu Homo floresiensis, yang diberi nama sesuai dengan pulau ia ditemukan oleh Peter Brown pada tahun 2004. Homo floresiensis atau manusia Flores dijuluki The Hobbit. Sejauh ini hanya ditemukan di Pulau Flores di Indonesia. Fosil Homo floresiensis berumur antara 100.000 hingga 60.000 tahun yang lalu, dan perkakas batu yang dibuat oleh spesies ini berumur antara 190.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Individu Homo floresiensis memiliki tinggi sekitar 1,1 meter, memiliki otak kecil, gigi besar, bahu terangkat ke depan, tidak memiliki dagu, dahi yang menonjol, dan kaki yang relatif besar. Meskipun ukuran tubuh dan otaknya kecil, Homo floresiensis membuat dan menggunakan perkakas batu, berburu gajah kecil, dan hewan pengerat besar, menghadapi predator seperti komodo raksasa dan mungkin menggunakan api. Perawakan kecil dan otak kecil Homo floresiensis mungkin disebabkan oleh dwarfisme pulau, yaitu sebuah proses evolusi yang diakibatkan oleh isolasi jangka panjang di sebuah pulau kecil dengan sumber makanan terbatas dan kurangnya predator. Gajah kerdil di Flores yang kini sudah punah menunjukkan adaptasi yang sama. Spesies Homo dan gajah stegodon terkecil yang diketahui keduanya ditemukan di Pulau Flores di Indonesia. Namun, beberapa ilmuwan kini mempertimbangkan kemungkinan bahwa nenek moyang Homo floresiensis mungkin berukuran kecil ketika mereka pertama kali mencapai Pulau Flores. Homo heidelbergensis atau manusia Heidelberg dinamakan dari Universitas Heidelberg yang hidup sekitar 700.000 hingga 200.000 tahun yang lalu dan ditemukan pada tahun 1908 dekat Heidelberg di Jerman oleh seorang pekerja yang menemukan spesimen dari spesies ini. Ilmuwan Jerman Otto Schoentensack adalah orang pertama yang mendeskripsikan spesimen tersebut dan mengusulkan nama spesies Homo heidelbergensis. Spesies manusia purba ini memiliki alis yang besar, tempurung otak yang lebih besar, dan wajah yang lebih datar dibandingkan spesies manusia purba yang lebih tua. Ini adalah spesies manusia purba pertama yang hidup di iklim dingin. Dan ya, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya.
Di video-video sebelumnya, kita banyak membahas tentang spesies dari dinosaurus ataupun hewan-hewan prasejarah dari ratusan juta tahun yang lalu, baik dari zaman kapur ataupun zaman-zaman lainnya. Dan dalam pembahasan kita kali ini, kita beralih ke zaman yang lebih baru, setelah berakhirnya era dinosaurus dan digantikan oleh berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang berevolusi dan berkembang menjadi beragam spesies, termasuk manusia di zaman Pleistosen. Untuk itu, dalam video kali ini kita akan membahas tentang spesies-spesies manusia apa saja yang pernah hidup dan telah ditemukan oleh para ilmuwan dari 2 juta tahun yang lalu, atau yang biasa kita sebut dengan manusia purba. Nah, pertama-tama, sebelum memulai pembahasan kita, awalnya saya perjelas dulu makna dari manusia purba ini. Manusia purba di sini berarti manusia selain dari Homo sapiens. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sekarang ini, manusia di zaman modern ini tuh disebut sebagai Homo sapiens, di mana Homo sapiens ini adalah sebuah spesies dari genus Homo. Mungkin dari kalian ada yang masih bingung, Bang, genus dan spesies itu apa sih? Bisa dibilang bahwa genus itu merupakan suatu kelompok atau satu tingkatan di atas spesies dalam taksonomi, di mana genus ini mengandung bisa lebih dari satu jenis spesies, sedangkan spesies berarti satu jenis atau tingkatan terakhir dalam taksonomi. Genus Homo ini terdiri dari 10 spesies yang telah diketahui, yaitu Homo sapiens, Homo goethenegensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo antecessor, Homo ergaster, Homo rhodensis, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo floresiensis. Walaupun beberapa di antaranya masih belum valid dan masih diperdebatkan dalam ilmiah. Nama dari genus Homo ini diambil dari bahasa Latin, yaitu Homo yang artinya manusia, dan merupakan genus dari hominid, di mana hominid ini merupakan superfamili atau keluarga besar kera yang mengandung beberapa genus di dalamnya, seperti pongo atau orangutan, pan atau simpanse, gorila, dan homo yang sedang kita bahas. Namun bukan berarti kita adalah kera ya, cuman kita satu keluarga besar, tapi beda jenis gitu. Cuman kalau tentang teori Charles Darwin, itu sih beda lagi, tetapi kita gak bahas itu dulu di chapter ini. Anggota tertua dari genus Homo yang valid adalah Homo habilis, dengan catatan fosilnya yang berumur lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Dan kita Homo sapiens atau manusia modern adalah satu-satunya spesies yang bertahan dan masih hidup dalam genus ini, di mana yang lainnya telah punah, serta Homo neanderthal secara tradisional dianggap sebagai kerabat terakhir yang hidup dan telah punah sekitar 24.000 tahun yang lalu. Sebelum melanjutkan pembahasan, ada informasi tambahan nih buat kalian, yaitu seperti yang kita ketahui dalam pembahasan dinosaurus sebelumnya, kata paleontologi sering saya gunakan, di mana paleontologi ini adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang kehidupan purba. Namun, ada kata yang lebih tepat dan lebih spesifik yang digunakan untuk mendefinisikan studi yang mempelajari tentang kehidupan dan perkembangan manusia, ataupun manusia purba, yaitu disebut dengan paleoantropologi. Nama spesies dari Homo habilis berasal dari bahasa Latin yang bermakna manusia praktis atau manusia yang pandai menggunakan tangannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan handyman, yang hidup dari zaman Pleistosen awal di Afrika Timur dan Selatan, di mana zaman Pleistosen ini jaraknya sangat-sangat jauh dari zaman dinosaurus, sekitar 150 juta tahun. Sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh ilmuwan Louis dan Mary Leakey menemukan sisa-sisa fosil manusia purba antara tahun 1960 dan 1963 di Ngarai Olduvai di Tanzania. Karena manusia purba ini mempunyai kombinasi ciri-ciri yang berbeda yang terlihat pada manusia purba lainnya.
Lalu mereka menyatakan bahwa fosil-fosil ini merupakan spesies yang baru dan menyebutnya sebagai Homo habilis, yang artinya manusia praktis. Karena mereka menduga bahwa manusia purba yang berotak sedikit lebih besar inilah yang membuat ribuan perkakas batu yang juga ditemukan di sekitar fosilnya. Spesies ini memiliki tempurung otak yang sedikit lebih besar, serta wajah dan gigi yang lebih kecil dibandingkan manusia purba lain, atau spesies hominin yang lebih tua. Namun ia masih mempertahankan beberapa ciri mirip kera, termasuk lengan panjang dan wajah yang cukup prognatik. Prognatik yang dimaksud di sini yaitu rahang atas maupun rahang bawah yang terlalu jauh maju ke depan. Homo erectus. Nama Homo erectus berasal dari bahasa Latin yaitu tegak, yang berarti manusia yang berdiri tegak, dan merupakan spesies manusia purba yang telah punah dari genus Homo. Homo erectus dipercayai berasal dari Afrika dan bermigrasi selama masa Pleistosen awal sekitar 2 juta tahun yang lalu dan terus menyebar ke seluruh dunia hingga mencapai Asia Tenggara. Tulang-tulang yang diperkirakan berumur 1,8 dan 1 juta tahun yang lalu telah ditemukan di Afrika, Eropa, Indonesia, dan Tiongkok. Homo erectus menjadi hominin terpenting mengingat bahwa spesies inilah yang pertama kali meninggalkan benua Afrika. Homo erectus mempunyai gaya berjalan dan proporsi tubuh yang lebih modern, dan merupakan spesies manusia purba pertama yang memperlihatkan wajah datar, hidung menonjol, dan mungkin sedikit bulu di tubuh. Homo erectus adalah predator puncak. Lokasi umumnya menunjukkan konsumsi hewan berukuran sedang hingga besar, seperti sapi atau gajah, dan menunjukkan perkembangan perilaku predator dan perburuan. Homo erectus dikaitkan dengan alat perkakas batu dan dianggap manusia paling awal yang mampu menggunakan api, berburu dan berkumpul dalam satu kelompok, serta merawat anggota kelompok yang terluka ataupun sakit. Homo erectus merupakan nenek moyang manusia pertama yang menyebar ke seluruh Eurasia dengan wilayah benua terbentang dari semenanjung Iberia hingga Jawa. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Eurasia, Eurasia adalah sebuah istilah geografis yang mengacu pada gabungan benua Eropa dan Asia sebagai satu kesatuan geografis yang besar. Populasi Homo erectus di Asia mungkin merupakan nenek moyang Homo florensis, dan populasi Homo erectus terakhir yang diketahui adalah Homo erectus soloensis yang berasal dari Jawa sekitar 117.000 tahun hingga 108.000 tahun yang lalu. Homo geotengenesis. Homo geotengenesis ini dideskripsikan oleh antropolog Dr. Darren Corno pada tahun 2010, tetapi saya tidak menemukan literatur yang mencantumkan arti dan asal-usul nama Homo geotengenesis. Namun setelah saya terjemahkan ke bahasa Latin, namanya mempunyai arti seorang pria dari Gauteng. Dan benar saja penemuan fosil pertama dari spesies ini pada tahun 1930-an di Gua Sterkfontein di Gauteng, dekat Johannesburg, yaitu ibu kota dari provinsi Gauteng di Afrika Selatan. Jadi penamaan dari spesies ini hanya merujuk kepada tempat fosilnya ditemukan. Diperkirakan spesies tersebut muncul lebih dari 2 juta tahun yang lalu, sebelum Homo habilis muncul, dan punah sekitar 600.000 tahun yang lalu. Di chapter sebelumnya, saya menjelaskan bahwa spesies tertua yaitu Homo habilis. Lalu kenapa bukan Homo geotengenesis? Ini dikarenakan spesies ini masih belum valid dan masih diperdebatkan di kalangan ahli paleoantropologi. Homo geotengenesis memiliki gigi besar yang cocok untuk mengunyah bahan tumbuhan, berotak kecil, dan bergigi besar, dan mungkin merupakan spesies ekologi mengkonsumsi lebih banyak tumbuhan daripada Homo erectus, Homo sapiens, dan mungkin Homo habilis. Tampaknya mereka memproduksi dan menggunakan perkakas batu dan bahkan mungkin membuat api karena terdapat bukti adanya pembakaran tulang hewan yang terkait dengan sisa-sisa Homo geotengenesis. Dengan tinggi 0,91 meter, dengan berat sekitar 50 kg, namun mungkin menghabiskan banyak waktu di pepohonan, mungkin mencari makan, tidur, dan melarikan diri dari predator. Homo antecessor.
berasal dari bahasa Latin yang berarti manusia perintis, adalah spesies manusia purba yang telah punah dan ditemukan di Spanyol pada tahun 1994. Spesies ini diduga hidup 1,2 juta tahun yang lalu hingga 800.000 tahun yang lalu. Meskipun begitu kuno, secara tak terduga wajahnya ini lebih mirip dengan manusia modern dibandingkan manusia purba. Fosil pertamanya ditemukan oleh Jose Mari Bermúdez de Castro dan kawan-kawan pada tahun 1994 dan dideskripsikan pada tahun 1997. Homo neanderthal atau biasa disebut dengan Homo neanderthalensis adalah genus Homo yang telah punah dan berasal dari zaman Pleistosen dengan sedimennya yang ditemukan di Eurasia dari Eropa Barat hingga Asia Tengah dan Utara, dan diperkirakan hidup sekitar 400.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Spesies ini dinamakan Neanderthal sesuai dengan lokasi tempat pertamanya ditemukan, yaitu di Jerman Neanderthal atau Lembah Neander. Neanderthal 1 adalah spesimen pertama yang diakui sebagai fosil manusia purba ketika ditemukan pada tahun 1856 di Jerman. Para ilmuwan belum pernah melihat spesimen seperti ini, tengkorak berbentuk oval dengan dahi rendah dan alis yang menonjol, tulang tebal dan kuat. Fosil ini menjadi spesies hominin pertama yang diberi nama oleh ahli geologi William King pada tahun 1864. Neanderthal membuat dan menggunakan beragam peralatan canggih, menyalakan api, dan tinggal di tempat penampungan, membuat dan mengenakan pakaian, terampil dalam berburu hewan besar, dan juga memakan tumbuhan, dan kadang-kadang membuat benda simbolis atau hiasan. Terdapat bukti bahwa Neanderthal sengaja menguburkan orang mati, dan kadang-kadang bahkan menandai kuburan mereka dengan persembahan seperti bunga. Tidak ada primata lain dan spesies manusia sebelumnya yang pernah mempraktikkan perilaku canggih dan simbolis ini. Juga pada situs-situs arkeologi di Uluzian di Italia Selatan juga telah ditemukan beragam peralatan hidup sehari-hari yang digunakan oleh Neanderthal. Peralatan tersebut meliputi alat memancing, berburu, proyektil, serta peralatan lain dan batu. Hal ini menunjukkan bahwa Neanderthal mampu berinovasi dan membuat teknologi baru. Homo floresiensis, sisa-sisa salah satu spesies manusia purba yang paling baru ditemukan oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia pada tahun 2003, menemukan spesimen LB1, kerangka perempuan yang hampir lengkap dari manusia mungil yang hidup sekitar 80.000 tahun yang lalu di Gua Liang Bua di Pulau Flores. Ciri-ciri unik kerangka tersebut seperti tubuh kecil dan ukuran otaknya membuat para ilmuwan mengklarifikasi kerangka tersebut sebagai spesies yang baru, yaitu Homo floresiensis, yang diberi nama sesuai dengan pulau ia ditemukan oleh Peter Brown pada tahun 2004. Homo floresiensis atau manusia Flores dijuluki The Hobbit. Sejauh ini hanya ditemukan di Pulau Flores di Indonesia. Fosil Homo floresiensis berumur antara 100.000 hingga 60.000 tahun yang lalu, dan perkakas batu yang dibuat oleh spesies ini berumur antara 190.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Individu Homo floresiensis memiliki tinggi sekitar 1,1 meter, memiliki otak kecil, gigi besar, bahu terangkat ke depan, tidak memiliki dagu, dahi yang menonjol, dan kaki yang relatif besar. Meskipun ukuran tubuh dan otaknya kecil, Homo floresiensis membuat dan menggunakan perkakas batu, berburu gajah kecil, dan hewan pengerat besar, menghadapi predator seperti komodo raksasa dan mungkin menggunakan api. Perawakan kecil dan otak kecil Homo floresiensis mungkin disebabkan oleh dwarfisme pulau, yaitu sebuah proses evolusi yang diakibatkan oleh isolasi jangka panjang di sebuah pulau kecil dengan sumber makanan terbatas dan kurangnya predator. Gajah kerdil di Flores yang kini sudah punah menunjukkan adaptasi yang sama. Spesies Homo dan gajah stegodon terkecil yang diketahui keduanya ditemukan di Pulau Flores di Indonesia. Namun, beberapa ilmuwan kini mempertimbangkan kemungkinan bahwa nenek moyang Homo floresiensis
mungkin berukuran kecil ketika mereka pertama kali mencapai Pulau Flores. Homo heidelbergensis atau manusia Heidelberg dinamakan dari Universitas Heidelberg yang hidup sekitar 700.000 hingga 200.000 tahun yang lalu dan ditemukan pada tahun 1908 dekat Heidelberg di Jerman oleh seorang pekerja yang menemukan spesimen dari spesies ini. Ilmuwan Jerman Otto Schoentensack adalah orang pertama yang mendeskripsikan spesimen tersebut dan mengusulkan nama spesies Homo heidelbergensis. Spesies manusia purba ini memiliki alis yang besar, tempurung otak yang lebih besar, dan wajah yang lebih datar dibandingkan spesies manusia purba yang lebih tua. Ini adalah spesies manusia purba pertama yang hidup di iklim dingin. Dan ya, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya.